Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey hey hey, kami dari kelompok sejarah Indonesia yang beranggotakan Dimas Bayu Setiaji, Muhammad Stefano Febrian, Faiz Abidin, Devananda Pungki Praditya, Surya Saputra Wicaksana, dan Muhammad Rahman Faris Irsyada. Kelompok kami akan melakukan penelitian tentang sejarah lokal yang ada di Kabupaten Rembang. Tempat sejarah yang kita tuju adalah Masjid Jami Baitur Rahman atau biasa disebut dengan Masjid Agung Lasem yang bertempatan di Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Bagaimana sih asal-usul Masjid Jami Baitur Rahman ini? Yuk simak! Masjid Jami Lasem adalah salah satu cagar budaya yang ada di Jawa Tengah. Masjid ini terletak di Desa Kauman, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Masjid Jami Lasem berada di sebelah Jalan Raya Pantai Utara Jakarta Surabaya dan Kampung Pecinan. Sebelah timur kompleks Masjid Jami Lasem berbatasan dengan jalan dan bekas alun-alun yang sekarang menjadi kios-kios makanan dan minuman. Sedangkan sebelah selatan dan barat kompleks masjid merupakan daerah Kelurahan Kauman. Sejarah berdirinya Masjid Jami Lasem sedikit banyak mempunyai berkaitan dengan sejarah kota Lasem. Lasem sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Sumber negara Kertaagama menyebutkan bahwa Hayam Wuruk pernah mengadakan perjalanan ke Lasem. Pada tahun 1276 Caka, Bambang Sumadyo 1975, halaman 263. Menurut sumber tersebut, penguasa Lasem pada waktu itu adalah Ratu Indu Dewi yang bersuamikan Raja Sawardana, seorang penguasa dari Mentahun. Slamet Muyono 1979, halaman 275. Di dalam sumber Pararaton disebutkan bahwa gelar Bahre Lasem yang Ahayu diberikan kepada putri Hayam Wuruk yang bernama Kusumawardhani Ki Padmo Puspito 1966, halaman 86. Sedangkan di dalam Babat Lasem disebutkan bahwa pada tahun Caka 1276, Lasem diperintah oleh Dewi Indu sepupu Raja Hayam Wuruk dari Wilwatikta. Pada masa kerajaan Mataram, Islam Lasem juga menjadi wilayah kerajaan sejak masa pemerintahan Sultan Agung pada tahun 1616 Masehi. Graf 1986, halaman 41-42. Lasem pada masa lalu merupakan kabupaten dengan masyarakat terbesar dari etnis Cina. Kelompok etnis Cina di Cina mempunyai perkampungan tersendiri yang disebut Pacinan. Masyarakat Cina yang datang pertama kali ke Lasem adalah orang-orang Cina beragama Islam Hanafi yang berasal dari wilayah Swatou dan Yunan. Orang-orang Cina ini kemudian mendirikan masjid untuk sarana beribadah. Kemudian datang orang Cina dari Hokkien yang menyembah Konghucu dan mendesak orang Cina yang datang terlebih dahulu. Masjid-masjid yang telah berdiri dibakar dan diganti dengan kelenteng yang sampai sekarang masih ada. Graf 1984, halaman 14. Di dalam Babat Lasem disebutkan beberapa tokoh yang dikenal hingga saat ini, antara lain Nyai Ageng Maloko, Kakak Sunan Bonang, Kinang Un, Pinangti, Said Abu Bakar, Mbah Srimpet, dan Sultan Mahmud. Di antara tokoh-tokoh tersebut yang dihubungkan dengan pendirian Masjid Jami Lasem, menurut tradisi lisan adalah Mbah Srimpet. Mbah Srimpet adalah bupati yang pernah memerintah di Lasem. Menurut cerita, pada masa pemerintahannya, keamanan di Lasem kurang begitu baik. Akhirnya Mbah Srimpet mencari orang yang dapat mengantisipasi hal tersebut. Munculnya tokoh Mbah Sambu dapat menetralisir keadaan. Atas jasanya, kemudian Mbah Sambu atau Said Abdurrahmah dinikahkan dengan putri Mbah Srimpet. Selanjutnya Mbah Sambu diangkat menjadi bupati. Ia membuat berbagai fasilitas dan salah satunya Masjid Jami Lasem. Menurut kajian historis, masa berdirinya Masjid Jami Lasem sendiri belum dapat diketahui secara pasti. Namun beberapa prasasti yang ada di Masjid Jami Lasem
dapat menjadi data yang dihubungkan dengan masa pendirian maupun pemugaran masjid. Di dalam ruang utama masjid terdapat 5 prasasti berhuruf dan berbahasa Arab dan 1 prasasti tersebut dan berbahasa Jawa. 4 di antara 5 prasasti memuat angka tahun 1829 Masehi, 1318 Hijriah, 1281 Hijriah, dan 1286 Hijriah. Belum dapat diketahui angka tersebut berkenaan dengan pendirian atau pemugaran masjid, karena prasasti hanya berisi kalimat thayyibah atau kalimat pujian. Berdasarkan data yang ada, Masjid Jami Lasem pada zaman dulu berperan penting dalam kehidupan sosial politik. Kompleks Masjid Jami Lasem terdiri dari bangunan ruang utama, pewastren, serambi, kompleks makam, serambi tambahan, dan bangunan lain yang didirikan di dalam halaman kompleks Masjid Jami Lasem. Oke, kita menuju ke ruang utama. Ruang utama berarsitektur bangunan ruang utama Masjid Lasem yang merupakan bangunan tradisional Jawa beratap tumpang yang di atasnya terdapat hiasan kemuncak. Pintu masuk ruang utama berjumlah 3 buah yang berada di sisi timur. Benda-benda yang ada di ruang utama antara lain mimbar, jam, hiasan dinding, dan tanda saf di dinding bagian selatan dan utara. Kemudian bagian pawastren. Pawastren berasal dari kata pawastri yang artinya wanita. Pawastren biasanya terdapat di masjid-masjid agung kuno di Jawa pada abad ke-15 sampai 20 Masehi. Pawastren digunakan sebagai tempat sholat bagi perempuan. Pawastren Masjid Jami Lasem terletak di sebelah selatan ruang utama. Pintu masuk pawastren terletak di sisi timur yang berhubungan langsung dengan tempat wudhu. Kita menuju ke serambi. Serambi Masjid Lasem berupa bangunan beratap limas. Langit-langit serambi terbuat dari kayu jati. Kompleks makam. Kompleks pemakaman terletak di sebelah barat dan utara bangunan masjid. Beberapa makam ada yang diberi cungkup seperti makam Sayyid Abdurrahman, Kiai Haji Maksum Ahmad, Nyai Nuriyah, dan Kiai Haji Ahmad Syakir yang semuanya terletak di sebelah utara bangunan masjid. Cungkup Sayyid Abdurrahman atau yang dikenal juga dengan nama Mbah Sambu berarsitektur timur tengah dengan atap berbentuk kubah. Makam yang berada di sebelah barat masjid merupakan makam Mbah Srimpet dan makam orang tua Sayyid Abdurrahman. Lanjut ke serambi tambahan. Serambi tambahan merupakan bangunan modern bergaya arsitektur timur tengah dengan 2 lantai. Letaknya berada di sebelah timur serambi lama. Serambi tambahan ini awalnya beratap kampung yang dibuat tahun 1987. Kemudian pada tahun 1993 sampai 2000 diadakan perombakan total dan menghasilkan bentuk bangunan seperti sekarang. Pada ruang serambi ini juga terdapat beduk dan kentongan. Yang terakhir ada bangunan-bangunan lain. Bangunan lain yang ada di kompleks Masjid Jami Lasem adalah bangunan baru yang terletak di sebelah tenggara bangunan masjid. Bangunan tersebut terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama sebagai tempat wudhu pria di sisi barat bangunan, dan tempat wudhu wanita di sisi timur tempat wudhu pria. Pada ujung sisi timur terdapat ruang untuk kesekretariatan takmir Masjid Jami Lasem. Oke, sekarang kita menuju ke sesi wawancara. Kita akan mewawancari Bapak Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pristiaji. Saya Muhammad Stefan Febrian. Saya Pak Sabidin. Saya dari SMK 1 Rembang. Di sini akan mewawancara Pak Abdullah dari Masjid Jami Lasem. Pak, kalau boleh tahu gimana sih asal usul masjid ini dibangun? Masjid ini berdiri pada masa Adipaten Lasem, diperintah oleh Adipati Lasem Tidurkusuma I atau yang dikenal dengan nama Mbah Srimpet. Masa itu adalah masa di mana Adipati ini mengalami 3 masa kerajaan. Kerajaan Islam Demak, Kerajaan Islam Pajang, Kerajaan Islam Mataram Islam. Sebagai sebuah kadipaten masa Islam di mana
masa itu umumnya konsep kota praja. Kota praja kabupaten itu umumnya terdiri dari alun-alun, masjid, terus keraton, pasar. Tentu saja Lasem ikut merintis konsep seperti itu. Dengan River, dengan adanya alun-alun, keraton, tentu saja dia menginginkan ada salah satu pusat ibadah atau masjid berada di seputaran alun-alun. Dan kalau boleh tahu tahun berapa masjid ini dibangun? Ya, di antara yang tertulis itu 1588 Masehi. Ya. Pak, terima kasih. Wassalamualaikum Selanjutnya. Kami dapat terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami mengenai sejarah asal-usul Masjid Jami Abdurrahman Lasem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.